tanggal 8 April kemarin anjlok gitu ya. Iya. Itu tuh udah secara sistem pun gitu ya, udah memungkinkan gitu. Karena kita kan pakai sistem ya, Ci ya. Benar. Jadi kita nggak action di luar dari sistem gitu, biar sistematis aja gitu kan. Tapi udah sejak 2023 lah itu kita swing trading tuh udah mulai. Kadang ada momen-momen swing trading lebih bagus dari buy and hold. Oh iya. Kalau lagi sideways Iya gitu iya ya. benar. Kadang-kadang mau nggak Swing. mau. Karena market emang dinamis. Oke, ini udah jam 1, aku start opening dulu ya, Rio ya. Oke, Ci. Oke, halo selamat siang semua. Semoga selalu sehat dan profit selalu ya. Jadi hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Bapak Rio Rizaldi CFP, founder daripada galerisaham.com. Tapi sebelum kita disclaimer dulu kalau pembahasan saham di sini hanya sifatnya referensi atau bahan pertimbangan. Jadi nggak ada perintah beli atau jual karena setiap keuntungan dan kerugian itu tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Galerisaham.com merupakan analis independen yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun di pasar modal Indonesia dengan konsentrasi di pasar saham, dengan mengedepankan rekomendasi yang sangat objektif, trading sistem yang handal dan netral tanpa ada kepentingan dari pihak manapun. Galeri Saham itu semakin dapat dipercaya dan mampu tumbuh dan konsisten sejak didirikan tahun 2009. Jadi udah cukup lama nih berdirinya. Dan untuk Rio Rizaldi sendiri, Rio Rizaldi CFP adalah founder Galeri Saham dari tahun 2009 sampai saat ini. Dan beliau merupakan investment committee dari Sinhan Asset Management tahun 2020 hingga 2025. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, itu sekilas profil dari Pak Rio. Kita akan ngobrol dengan Pak Rio untuk memulai webinar kita hari ini. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk berlangganan sistem tradingnya Pak Rio, bisa kunjungin galerisaham.com. Nah, nanti di sana ada beberapa fitur-fitur dan beberapa kelas atau ini ya langganan macam-macam Ci. Ada webinar gratis, ada membership, ada trading system, 3 itu sih Ci. Nah, oke, jadi nanti silakan visit di Instagramnya juga boleh, silakan di follow. Nah, dari Instagram kalian bisa klik langsung di link tree-nya ya, ada linknya, nanti bisa untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai galeri saham. Oke, tanpa lama-lama kita ngobrol ya, Rio. Kira-kira gimana sih market untuk sekitar sebulan ke depan deh, mungkin karena kita masuk bulan Mei. Sebenarnya kalau lihat market itu tuh bullish sih, Ci. Dan saya bisa bilang saya confident sell in May and go away itu nggak ada sebenarnya. Setuju sih untuk kali ini ya. Itu kali ini nggak ada. Jadi kalau misalnya kita saya share screen ya. Silakan. Bisa screen 1. Nah, sip. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari composite gitu. Dari composite. Nah, jadi sebenarnya kita tuh sebenarnya naik terus nih. Ini lumayan sih dari sejak 8 April itu kan dari level 5.900-an dia naik. Bahkan udah lebih tinggi dari sebelum libur lebaran kan ya sekarang ya. Libur lebaran tuh kan di sini ya di 6.470-an. Nah, dia udah naik lumayan nih. Cuman kalau kita lihat kondisi sekarang, memang indeks kita itu kemungkinan akan sideways dulu untuk beberapa waktu. Karena yang dulunya ini support di sini, ini support, ini adalah support, kan dijebol ya, ditembus, ini jadi resisten di sini, jadi resisten, jadi otomatis ini juga biasanya akan prinsip support yang swing itu akan diuji dulu sebagai resisten. Jadi mungkin indeks kita akan geraknya ya kurang lebih kayak gini dulu. Tapi balik lagi di market kita itu cukup unik karena penggerak indeks itu kan udah 2 kubu nih. Yang pertama kubu big banks, blue chip. Salah satu lagi kan kubunya Konglo kan. Benar. Kayak brand lah, Pani segala macam. Iya. Jadi sideways yang terjadi di indeks itu bisa jadi bukan berarti sahamnya boring gitu loh. Karena pasti akan ada apa ya? Sectoral rotation. Jadi kayak sekarang nih mungkin Mandiri, BCA, BNI itu belum banyak gerak gitu kan. Benar. Tapi kalau kita lihat kayak Pani dan grup-grupnya lain itu kan udah mulai lebih seru kan geraknya. Jadi kan sectoral rotation tuh. Mereka istirahat dulu, pindah ke big banks atau memang ada 2 jenis pemain pelaku yang berbeda gitu ya. Jadi pada dasarnya
yang menarik dari sini adalah sekarang indeks kita itu walaupun sideways, tapi saham yang bisa gerak seru itu banyak. 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 Let's see, kita kayak contoh deh, misalnya kayak Pani, kita mulai dari Pani dulu. Kayak dari Pani kan udah naiknya lumayan nih, dari 7.600 sampai, ini walaupun nggak kelihatan secara chart menarik ya, cuman maksudnya nggak kelihatan gede, cuman ini udah naik 60% kan, 66. Surprisingly ya. Lalu habis itu kayak brand ya, kalau salah ya, brand atau Petero udah naik, brand juga udah lumayan kan, naik 48% kan, ini kan nggak main-main gitu kan, udah naik banyak, mereka lagi sideways. Nah tapi di sisi lain kayak bicara apa, Mandiri gitu kan, bicara Mandiri itu kan naiknya belum seberapa, ini naik belum seberapa, ini paling baru naik berapa nih, 12%, jadi kayak seperempatnya. Jadi biasanya dengan kondisi sekarang kita bisa lihat walaupun secara teknikal IHSG itu deket-deket resisten di level 6.900 atau orang banyak bilang 7.000 ya, karena psikologis 7.000, tapi pada dasarnya isi di dalamnya itu masih tetap menarik. Dan kadang orang banyak bilang kalau indeks kita udah nggak normal nih. Kalau dulu kan memang perusahaan yang besar, yang fundamental bagus, yang valuasinya masuk akal, itu kan yang gerakin IHSG. Kalau sekarang enggak tuh, itu yang over value gitu kan segala macam. Tapi kan masalahnya adalah kalau market itu ngelihat prospek atau ngelihat sentimen kan, itu kan bisa another things gitu kan. Jadi kita sebagai trader ya memang harus dinamis aja gitu loh. Jadi jangan saklek, pokoknya nggak mau tahu deh yang itu deh, saya maunya yang ini doang, seperti itu. Jadi pada dasarnya opportunity itu akan sangat banyak sih. Opportunity sangat banyak, dan secara market ya, secara market kalau misalnya kita lihat, saya balik ke bentar. Saya balik ngilangin dulu deh ininya. Kita hilangin dulu seperti ini. Jadi pada dasarnya indeks kita itu dalam sebuah pola recovery gitu sih. Pola recovery. Bahkan yang menarik di sini adalah ini kan ada gap nih. Ini gap tuh di sini ya, di sini ya. Nah, ini kan ada gap kurang lebih seperti ini. Mungkin bahkan sebenarnya technically kalau ini bisa ada koreksi ke bawah. Contohnya dari sini turun dulu ke bawah untuk rebound lagi, ini malah makin menarik. Makin menarik. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat dari sini ya, bahwa koreksi ini bukan berarti semua saham turun. Karena bisa jadi koreksi ini karena paninya turun gitu loh. Misalnya paninya turun, apalagi amannya turun dan lain segala macam, DCI turun misalnya gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Jadi bukan berarti petaka misalnya gitu loh. Karena ya itu dia, market kita sekarang udah ada dua penyeimbang lah. Dua bandul gitu. Nah, kalau udah kayak gini kondisinya sebenarnya jauh lebih menarik, karena sebenarnya entah dia berbentuk seperti apa koreksinya, indeks kita tuh kayak membuat sebuah bottom reversal pattern yang kalau ini bentuknya gitu ya, benar-benar terjadi, ini tuh bottom reversal yang sangat sangat proven bahwa ini arahnya adalah naik gitu loh. Teman-teman. Ini kalau lihat di sini bentuknya tuh jadi kayak head and shoulder. Inverted head and shoulder. Nah, sekarang kalau kita tanya seberapa efektif sih, seberapa powerful pola ini, kita balik lagi aja. Kita kembali ke chart pattern klasik. Inverted head and shoulder, lalu habis itu cup and handle atau apapun gitu ya. Ini kan pada dasarnya juga sama. Di sini ini kan juga ada sebuah kemiripan. At least tarikan awal itu tuh bekerja gitu loh kalau pola-pola seperti ini. Mirip kan? Iya. Runcingnya mungkin beda, tapi bentuknya mirip. Di sisi lain, kalau kita mau bicara top reversal dari naik jadi turun seperti ini, kita juga bisa lihat nih. Ini polanya apa? Ini polanya itu kita balik chartnya ya. Ini kan polanya kan jadi kayak cup and handle, atau mungkin agak mirip double bottom, tapi yang nggak terlalu simetris ya gitu ya, teman-teman ya. Cerita ya. Nah, ini pada dasarnya kan impact-nya adalah turun. Bentuknya jadi kelihatan juga bahwa balik deh, kita kalau ngelihat pola itu, range pola kita bikin sebagai sebuah target ya, sampai juga kan.
sampai juga seperti ini. Nah, jadi yang menarik sekarang adalah range pola ini sih lumayan gede sih. Walaupun ya saya juga nggak ngerti apa nanti reasoning di market ya. Karena to be honest, saya udah cukup lama Becky ya. Saya pusing sama berita. Jadi saya lebih ke udahlah grafik aja gitu loh. Jadi udah sangat lama arahnya ke sana. Kurang lebih seperti itu. Bahkan jadi berita itu saya pakai itu untuk berita dan data fundamental saya pakai untuk menjustifikasi kenapa ini harga saham naik banyak. Setelah udah naik banyak, udah muncul laporan keuangan sebulan 2 bulan lagi atau berita segala macam baru masuk akal juga ya. Makanya ada orang yang nyolong start duluan misalnya seperti itu. Benar. Nah, jadi pada dasarnya kalau bentuknya memang seperti ini, saya sih nggak ragu ya kalau indeks itu bisa 7.800 lagi. Tapi balik lagi nih, kalau ditanya emangnya ada sentimen apa? I have no idea, gitu loh. I have no idea. Mungkin teman-teman di sini yang analis fundamental atau yang kuat di makroekonomi dan segala macam bisa jadi lebih tahu something gitu kan. Atau bisa jadi nggak ada yang tahu. Karena yang punya duit itu juga nggak cerita ke kita, bisa ke siapapun, itu kan bisa jadi seperti itu. Tapi pada dasarnya ya ini dia untuk IHSG. Nah, mungkin satu lagi ngomong-ngomong IHSG, saya mau pasang itu sebentar, ganti gini aja deh, dari sini. Nah, gini. Nah, kita ganti jadi composite. Kita mau lihat posisi IHSG terhadap moving average. Terhadap moving average. Jadi MA kita, jadi IHSG kita tuh udah di atas MA 50, udah di atas MA 100. Nah, jadi ini agak reasonable nih di sini nih. Ada potensi koreksi dulu menguji. Tadi kan kita bicara gap nih di 6.500-an. Tapi bersamaan ada MA 50 di sini. Nah, dengan dia bisa bertahan di atas level berapa tadi 6.500-an, ini pada dasarnya pola yang kita expect terbentuk kayak gini. Ini probabilitasnya besar peluangnya untuk terjadi gitu. Jadi kalau kita lihat sell in May and go away koreksi nggak? Saya rasa koreksi di beberapa saham besar iya, tapi kalau major correction pada IHSG kelihatannya masih kecil peluang terjadinya. Itu kurang lebih sih. Ini bagus sih, ini bagus banget. Bagus ya. Aku rasa koreksi bisa dari mungkin ya, tapi sekali lagi ini disclaimer ya. Mungkin koreksi bisa dari big banks loh. Karena kenapa? Karena kemarin di downgrade sama JP Morgan, tapi makanya banksnya lagi yang udah bagus-bagus kan kayak dia istirahat lagi kan, kayak jadi kayak sideways lagi nggak sih? Yang nggak tahu sih, mungkin itu bisa jadi koreksi. Tapi sebenarnya benar kata Rio, kalau ada koreksi mungkin itu kita pantau, kalau memang udah mulai sideways kita udah boleh nyicil beli kali ya. Mungkin ya, soalnya aku rasa potensi yang kayak tadi Rio bilang ada kemungkinan naik itu bisa jadi dan banyak sekali orang tuh berspekulasi bahwa ini adalah kemungkinan peran dari Danantara yang mungkin akan mensupport indeks ya, dan juga Taspen juga udah mulai masuk indeks, dan BPJS juga udah menyatakan komitmennya dalam 2 tahun ke depan untuk melakukan pembelian yang lebih besar daripada dulu. BPJS sudah juga sih ya? Udah kasih komitmen bahwa, tapi 2 tahun ya, dalam 2 tahun dia akan nambah kepemilikan sahamnya lagi. Kemarin kan sempat turun-turun tuh jauh di bawah. Ini kalau nggak salah dinaikin jadi 20% deh. Tapi 20%-nya saya still lumayan. Oh ya lumayan tuh. Nah, dengan dia berapa tuh, gede banget. Iya, nah dengan kondisi yang sekarang semua murah, nggak mungkin kayaknya dia masuk saham lain di luar BUMN ya, karena BUMN sendiri tuh kan banyak yang tertekan ya, banyak yang murah-murah, banking kita valuasinya murah, Telkom juga murah, semen juga kalau kita lihat semen Gresik mungkin technicalnya Rio juga mungkin udah kedetek juga, ada kelihatannya kayak ada kecenderungan untuk rebound. Dan konstruksi juga kan, konstruksi naiknya juga lumayan, PTPP, Adikarya, mungkin kelihatannya bisa jadi beberapa saham yang mungkin kita bisa kategorikan BUMN dengan saham konglo kali ya.
kelihatannya begitu. Jadi kalau kita perhatikan ya, emang kalau banking, nggak semua bank BUMN ya termasuk BCA itu ada di dalam situ ya. Kalau BCA lagi naik itu saham Konglo atau kayak brand gitu istirahat loh beneran. Kayak tadi kamu bilang percis sih. Jadi emang mereka jarang sekali rally-nya bareng. Pasti kayak satu naik, satu istirahat, satu menggantikan ya, which is very good sih ya. Jadinya nggak overheat juga ya. Betul sih. Jadi enak. Jadi naik itu ada siklusnya. Jadi kadang kita bisa ganti-ganti juga gitu loh. Jadi nggak, kalau semua naik itu kan pusing. Waduh, gimana nih duitnya kurang. Iya benar. Kalau semua naik, iya bener sih, kita juga bingung mau beli. Banks juga lagi murah, tapi kelihatannya kalau dari posisi terakhir ya, kelihatannya yang lagi banyak story memang di saham Konglo. Karena kita kan bentar lagi sekitar Juni yaitu bulan depan saham PAPP CDIA tuh mau IPO. Jadi itu kan katalis. Nah kalau PANI ada rumor, tapi ini rumornya sekali lagi mau right issue, yang setiap kali PANI historical mau right issue kan sahamnya selalu rally karena dia right issue nambah duit untuk memasukkan aset yang baru, membuat dia jadi makin besar kan. Nah terus PANI sekarang udah ada temennya CDIA. Jadi PANI rally, CDIA kadang ngekor. Terus ada juga yang menghubungkan sama saham JHD. Terus ada satu bank juga tuh yang suka banget main bareng sama grup-grupnya PANI, bank kecil ya. Aku jadi lupa ya namanya apa ya. Jadi bank-bank digital gitu. Nah itu kelihatannya kayak mau bareng. Ini juga teknikalnya bagus kan. Iya bener, INPC. INPC tadi sebelum ngomong apa, JIHD atau apa ya? Iya JHD itu suka main bareng. Kemarin chatnya sempat bagus loh. Cuman ini lagi terkoreksi. Nggak, jadi oke. Gini Ci, saya lanjut ke teknikal dulu dikit. Iya. Karena ini mungkin relate juga sama acara kemarin. Kita tuh sampai malam, sampai jam 10:30. Nah itu. Nah, jadi kita balik ke PANI dulu deh. Iya. Balik ke PANI dulu. Karena kan pasti teman-teman juga banyak banget ya kan trading PANI kan. Iya. Nah, jadi karena saya pakai sistem ini udah cukup lama ya Ci ya. Iya. Udah cukup lama. Saya penganut resist supportnya itu yang horizontal, yang rata aja kayak gini. Pokoknya teman-teman kalau lihat tuh kita tuh pakai tuh resistnya rata, supportnya rata. Jadi kita tuh nggak pernah bikinnya tuh miring, nggak pernah bikin kayak gini. Oke. Nah, jadi 2 tahunan terakhir ini kita ketemu sebuah pattern sih. Patternnya itu, jadi kalau kita ngelihat harga ya, kalau kita ngelihat harga saham itu flat kayak gini. Nah, saya mungkin nanti bakal kasih contoh cukup banyak. Ini kayak gini ya. Sebentar, mana dia? Warna dibikin 25%. Nah, kalau harga itu bentuknya flat, lalu abis itu ini kalau teman-teman ngelihat garisnya support, gini deh, biar bersih. Ini ke gabungin sama yang lain. Sebentar. Nih, pakai ini. Saya hilangin, ini saya munculin RS modul tadi PANI ya, Nah, biar bersih aja, biar bersih. Nah, kalau kayak gini, jadi kalau harga saham itu bergerak flat, flat diiringi dengan support. Ini tuh supportnya mungkin teman-teman bisa lihat konsepnya ya mirip kayak price channel atau fractal, itu mirip seperti itu. Nah, jadi kalau harganya itu flat diiringi dengan garis support itu naik terus dan dia diiringi dengan breakout, itu naiknya itu seperti ini. Oke. Tapi bukan jaminan. Tapi sekarang akhirnya saya balik. Saya mau cari saham yang naiknya banyak. Ini banyak kan, panjang. Benar. Awalnya kayak gimana ya? Kan jadi mendingan kayak gitu kan sih ya? Iya. Analisa terbalik. Nah, ini contohnya di PANI. Lalu ada lagi sempet ada PTRO. Nah, PTRO. Nah, di PTRO tuh gimana? Sama. Di PTRO ini pas lagi naik panjang, kayak lagi di sini, kan naiknya kan 100%. Tinggi sekali. Nah, polanya juga sama. Polanya juga sama. Di mana? Di sini. Harganya flat. Iya. Harganya flat diiringi dengan kenaikan support. Ini supportnya naik terus. Berarti tapi ini supportnya, jadi konsepnya itu bukan support resist yang
yang banyak orang pakai ya. Kalau orang Oh. pakai kan paling support resistnya akan dia tarik kayak gini doang. Oke. Gitu. Tapi dia tuh yang rapat-rapat, yang time frame-nya tuh mingguan. Time frame mingguan. Ini kondisinya seperti ini. Jadi saham yang naik banyak apalagi nih? Oh, yang ini Petro. Oh, polanya kebentuk nih kayak gini. Lalu kita mungkin cari lagi. Kita cari lagi di sini. Ini juga ternyata sama juga. Sebelumnya ini juga harganya flat, lalu supportnya naik terus nih. 1, Oke. 2, setidaknya ada kenaikan 2 kali biasanya kayak gitu. Oke. 2 kali seperti ini, dan dua-duanya itu diiringi dengan breakout, diakhiri dengan breakout, lalu di sini breakout di situ. Nah, tadi kan Pani ada, lalu habis itu Petero, lalu saya mau Breeze. Kita lihat multi sektor biar kita jadi maksudnya apa? Biar teman-teman bisa lebih pede bahwa technical itu bisa di mana-mana. Technical itu bisa di mana-mana. Lalu di sini, ini Breeze nih. Ini saya ingat banget Breeze tahun 2024 awal itu kan naiknya lumayan dari 1.700 jadi 2.900. Saya lupa ada berita apa. Kayaknya saya juga nggak tahu ada berita apa gitu ya. Oh, yang 2000 berapa? 2024 awal sih, Januari awal tahun. Oh, Itu ada apa ya? Setelah berita itu rumor mau di divest, mau dijual, jadi bank-bank yang BNI punya shares waktu itu mau dijual, katanya ada investor dari Dubai, kayak gitu-gitu aja sih, tapi akhirnya nggak ada kabar lagi. Makanya abis itu kan dia kan sideways gitu Yeah. ya. Cuman yang jadi kita technical tuh sekarang kita analisa terbalik, sahamnya naik banyak, sebelumnya ada apa? Nah di sini kelihatan nih, di sini juga sama, harganya flat nih. Somehow mirip banget, walaupun dia Breeze saham syariah juga, dia juga mirip-mirip aja sama kayak tadi Pani ataupun Petero gitu. Jadi kalau orang bilang yang gerak itu sahamnya nggak jelas, kan ada yang kayak gitu kan, yang konservatif gitu ya. Iya. Tapi grafiknya sama gitu loh, grafiknya oke. sama. Harganya sideways ketika flat, nah dia naik banyak gitu. Oh iya, Rio, bisa coba liatin deh. Ini juga ada saham yang saat ini juga menurut aku agak unik pergerakannya, yaitu WiFi. WiFi itu kan naiknya sebenarnya waktu secara historical udah naiknya panjang. Nah setelah pengumuman red issue, dia malah turun terus dia sideways nih. Sidewaysnya lumayan lama. Tapi ini agak kayak gini loh. Jadi concern saya adalah dia tidak membentuk higher low, tapi cenderung lebih membentuk lower low gak sih? Lower low. Enggak dalam Enggak sih. kayak Yang terakhir ya. Iya, yang terakhir ini nih. Ini kan sideways nih. Sebenarnya ini menarik Ki. Ini menarik. Oke. Karena kalau kita lihat weekly dah. Kita lihat weekly seperti ini, maka kita bisa lihat bahwa kan ini kan dulu kan all time high-nya WiFi di sini kan ya. Iya. All time high. Lalu dia sempat koreksi kan mendekati level dulu itu kan. Jadi sebenarnya pertama asumsinya semua yang nyangkut sini udah buang barang. Iya. Semua yang nyangkut sini udah buang barang. Yang beli di bawah mungkin ada yang buang barang, ada juga yang masih hold. Yang beli di tengah atau beli di agak-agak akhir mungkin udah buang barang. Iya. Nah jadi arti kan kalau banyak elemen yang buang barang, masalahnya kan kenapa dia nggak balik ke bawah kan? Nggak kayak saham-saham lain gitu. Benar. Kan? Saham-saham lain kan. Nah, artinya sebenarnya kalau bagi saya yakin bahwa ini pasti ada yang ngepull. Gitu. Ada yang ngumpulin. Nah, sebenarnya bentuknya menarik nggak? Sebenarnya bentuknya menarik sih. Karena apa? Karena ini sebenarnya harganya flat. Iya. Harganya flat. Lalu sebenarnya saya juga udah pantau nih. Iya. Ini S-nya juga udah mulai naik ke sini, lalu naik ke sini. Cuman memang kemarin dia sempat break turun dikit. Gitu. Iya. Saya nggak tahu turun dikit ini, saya closingnya masih di atas ya. Cuman pada dasarnya bisa jadi ini tuh nggak ada makna yang terlalu penting, kecuali kalau mungkin dia cenderung menutup gap dulu. Gap 2000 kecil ya, 2000 kecil, 1990 sampai 2000. Jadi kita lihat di sini. Jadi pada dasarnya selama WiFi ini bertahan di atas 2000, harusnya sih masih menarik. Ini tahu sih, Cik. Dan ini bentuk kayak gini, saya nggak tahu sih ada berita apa ya, cuman ini targetnya sih jauh dari ini sih, targetnya jauh. Mau right issue dia di 2000. Cuman yang banyak
itu teman-teman di grup itu komplain, maksudnya laporan keuangannya sekian naik sekian persen, tapi kok sahamnya tidak merespon gitu loh, tapi malah kecenderungannya turun gitu. Tapi kan growth-nya udah tinggi kan karena harganya udah naik banyak kan, dari Iya, 400. iya Sebenarnya benar. kan forward looking. Jadi kalau nggak tahu ya, kalau bagi saya dari 400 ke 2000 inilah respon atas laporan keuangan yang akan keluar. Kalau dari point of view technical, Sekarang tinggal right issue, rasionya gede atau kecil sih? Right issue-nya nggak terlalu besar sih, sedang sih, setiap 4 saham lama dapat 1 baru di harga 2000. Di harga Size-nya aku lupa deh, size-nya dia mau raise berapa deh. Iya. Harga konversinya nanti 2000 perak. Jadi nanti sih sebenarnya yang pegang wifi terus nanti dapat right-nya, dia tetap bisa menjual right-nya buat di tradingin sih. Buat di tradingin ya. Kalau harganya kayak sekarang ya, jadi ada potensi cuan dari right juga kalau buat mereka nggak tebus, nggak nol gitu kan, karena ada value-nya. Saya kok jadi tiba-tiba ingat waktu dulu ya, konsolidasi agak lama dia kan juga mau red issue tuh. Mau red issue kalau nggak salah red issue-nya juga nggak jauh dari harga dia dulu. Di 2000-an ya kalau nggak salah. Iya, di pernah. 2000-an. Maksudnya nggak. Tadi saya kepikir untuk wifi apakah itu udah berakhir kenaikannya. Cuman menurut saya sih masih ya. Enggak sih. Enggak. Masih bisa lanjut sih. Bentuk ini masih sangat bisa lanjut sih. Unless dia break di bawah 2000 baru jelek ya. Ya, di bawah 2000 baru dia mungkin akan alot. Sebenarnya kalau dia turun ke bawah 2000 belum tentu jelek sih. Karena bisa jadi dia kayak BRMS. BRMS. Nah, BRMS dulu wifi kan di sini, Ci. Bentuknya mirip di sini ya, wifi. Iya, yang setengah. Ya kan? Tapi akhirnya dia alot, break bawah support. Nah, dia bolak-balik. Sebenarnya BRMS saya juga salah satu watchlist. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat kayak gini di sini, ini tuh bullish flag, raksasa. Ini raksasa juga. Jadi saya nggak tahu nih, apakah karena efek harga emas atau nanti ada corporate MSCI di sini. MSCI sih. Memang kan waktu itu waktu awal tahun ya, aku sempat suka juga sama BRMS, aku sempat nge-push. Cuman terakhir kan chartnya dari yang bagus tuh yang awal tahun terus turun kan, terus katanya ya nggak jadi MSCI-nya nggak akan include di Februari, tapi kemungkinan akan bulan Mei katanya gitu. Nah kalau kayak gini, selain harga emas ada potensi juga potensi masuk dari untuk MSCI itu bulan Mei ini. Tapi apakah kali ini akan di-include? Kalau secara harga kayaknya belum deh, dia masih gopek ya kalau nggak salah ya, aku lupa deh. Iya, ini sekarang kan masih di 4. Harga apa ya? Ini harga yang membuat dia minimum untuk bisa masuk MSCI. Jadi harga itu kan meliputi dikali jumlah saham kan jadi market cap tuh. Nah market capnya minimum sekian. Nah itu kalau nggak salah tuh kok gopek deh harganya deh. Bisa jadi, Ci. Ini menarik banget loh. Jadi teman-teman kalau ngelihat ini ada beberapa elemen nih dari BRMS. Pertama, ini kita lihat chart weekly, dia tuh bullish flag. Bullish flag itu pernah terbentuknya di mana ya? Nanti saya kasih lihat deh. Semakin besar flag tuh sebenarnya semakin powerful. Gitu. Yang kedua adalah dia juga flag ini tuh nguji previous high sebagai support juga kan di sini kan. Nah, ini juga match juga nih di sini. Kurang lebih seperti itu. Lalu kalau melihat bentuk dari sini lagi, itu kan kayak cup and handle gede. Ini sebenarnya polanya pola legit sih. Ini pola legit. Pola legit. Jadi sebenarnya technically nggak mustahil dia balik all time high itu sangat tidak mustahil. Wow. Sebenarnya di situ. Karena ini bentuknya bentuk gede. Bentuk gede. Iya. 1, 2. Tuh ya, 700. Iya, pas ya 700. Ini yang ini pakai ini apa sih? Yang warna-warni ini apa sih, Rio? Fibonacci. Fibonacci. Nah, ini Fibonacci. Jadi Fibonacci itu kalau kita ketemu pola lalu kita pasang Fibonacci biasanya benar. Tapi Fibo itu wajib ada pola.
Oh, jadi Tapi pola tiap dulu. orang pakai beda-beda sih. Cuman ini kayak sini kan nempel sama nih Oke. 400. Tapi Vibo itu wajib ada pola. Jadi kalau udah ada pola, Baru kita pakai konfirmasi lagi. dengan Vibo gitu ya. Hmm, di Oke. situ. Jadi Menarik. ini balik ke all time high itu sangat mungkin Oke. Hah, iya di sih. situ. Makanya Ini aku juga BRMS. sempat nge-push juga on BRMS karena harga emas kan. Jadi sebenarnya harga emas kan udah sempat 3.500. Tapi ini sebenarnya harga sahamnya belum nge-reflect harga emasnya Iya, itu, belum direspon gitu. dia kan baru harga tahun lalu kan Ci. Iya, XAUUSD. iya. Dia baru tahun lalu di situ. Nah, walaupun sekarang harga emasnya koreksi ya wajar karena kan lagi adem ini. Trade war-nya lagi adem, terus perang Ukraina juga kayaknya mau damai, jadi belum ada konflik-konflik, ya wajar sih koreksi dulu, apalagi naiknya kan udah tinggi tuh. Nah, cuman seharga saham emas di Indo itu belum ngerespon atau belum, ya harga emas segini itu harga sahamnya masa masih sama sih di sini Iya, juga. betul. Ya kan? Karena kalau kita lihat dari tahun lalu, arti kan harusnya kan tahun lalu kan harusnya kan di sini nih. Iya, Harusnya kan jadi kan harga emas tertinggi di 2000, iya. cuma 2050 kan. Itu pun kan akhir tahun. Iya loh 2000 lah. Ya sekitar Di average 2000-an. 2000. Ini Ini udah kan 3000. kepala tiga setengah malah Oh, kan. ini 3,5 walaupun misalnya emasnya turun nih, misalnya Iya. turun sampai di sini, main di sini, ini ujung-ujungnya 328, 3.000 ya. juga average-nya juga di 2.800 dan 700. Tahun ini akan naik 50% tuh revenue dia. Nah, iya kan. Jadi sebenarnya dari sisi fundamental juga ada mensupport juga nih, kita punya, kenapa kita suka BRMS pada saat itu ya, karena ya harga yang emas yang sekarang itu kan belum nge-reflect sama potensi MSCI antara, ya katanya sih Mei, tapi kan nih Mei udah dekat sekali nih untuk mencapai harga minimum yang dibutuhkan untuk BRMS masuk. Nggak tahu nih keburu apa enggak nih, kita tunggu aja ya. Terus apa ya, oh ya, Ini sih. Apa ya yang yang bullish flag juga. Nggak, kadang-kadang Bumi nggak. untuk ngeliat bullish flag itu kita cari contoh lain kadang gitu. Cuman nih beda nih BTC USD. Oh. BTC USD juga sama sih. Jadi ini saya hapus dulu semuanya, MA-nya. Maksudnya jadi ini udah tidak lagi bicara teritori negara Indonesia atau Amerika atau ada apapun, tapi ini tuh bener-bener psikologi manusia. Nah, ini kan BTC yang kemarin di 65.000 yang orang rame, wah bisa naik dan lain segala macam kan. Ini kan sama kayak BRMS sih. Iya. Naik, rally, istirahat. Iya. Nah, jadi ya to be honest ya, arahnya ke sini gitu loh. Maksudnya jadi BRMS itu sekarang tuh masih di sini nih. Nah, tinggal apa nih yang bisa, kapan nih dia naik? Iya, tinggal tunggu trigger kali ya. Iya. Oh. Dan kalau secara MA, secara moving average, nah mungkin teman-teman bisa lihat juga ya, bisa bandingin ya. Akhir konsolidasi BTC itu kan di sini nih. Ketika MA-nya udah mulai rapet, harganya di atas MA. Nah, kayak BRMS juga sama. Nah, dia udah mulai di atas kan, di atas MA. Walaupun ini ketinggalan nih, tapi esensinya tuh udah sama gitu loh. Nah, jadi itu istilahnya ya ini BRMS. Tapi balik lagi sih tadi WiFi aja ya, dari WiFi jadi ya BRMS. Gitu deh. Tapi WiFi juga sama. Jadi WiFi ini kalau saya sih expect dia bisa, bentuk ini udah sangat cukup untuk membuat harga saham naik kalau dia bisa breakout sebenarnya. Intinya kalau dia bisa breakout. Breakoutnya di 23. Kurang lebih di 2360. Oh, itu strong resist apa gimana ya? Itu bukan strong resist, tetapi lebih ke pattern
Ci. Jadi saya balik ke gambar yang pakai garis merah biru ini. Iya. Jadi ini tuh kayak pattern. Ini pattern yang kalau bentuknya udah S-nya naik terus, biasanya tuh tinggal butuh tunggu breakout aja gitu sih. Kalau strong di mana? Strong pasti di sini sih. Oh, pasti. Okay. Tapi kalau ini udah ditembus dengan dukungan pattern seperti ini biasanya lewat. Biasa lewat. Nah, yang menarik sekarang mungkin teman-teman juga bisa lihat ya. Tadi kan saya sempat share tentang beris ya. Iya. Tentang beris. Sekarang mungkin kita bisa lihat untuk 2 minggu ke depan lah. 2 minggu ke depan. Ini kan bentuknya nih. Kita kan jadi kan menganalisa terbalik. Sahamnya naik banyak. Bentuk sebelum naik kayak gimana sih? Seperti ini. Untuk beris. Lalu Petero juga sama kan. Sahamnya naik banyak. Bentuk sebelum naik sama kan. Kayak di BRIS, kayak di Pani gitu kan, kayak di Petero kan sama, kurang lebih seperti itu. Nah sekarang balik lagi nih. Sekarang artinya kan kita harus cari harga yang kayak gini yang mana? Di situ. Harga yang seperti ini tuh yang mana? Biar kita bisa expect kejadiannya kayak gini, gitu kan? Di situ. Nah, to be honest, menariknya kayak Pani kebentuk nih. Nih. Pani mulai kebentuk. Apalagi kalau misalnya dalam besok kayaknya ya. 2 hari ke depan deh, 2 hari ke depan. Kalau dia nggak turun-turun ke bawah 11.100, ini bakal jadi support. Artinya kan ini bakal naik lagi nih. Bakal naik lagi. CBDK juga sih. Mirip CBDK. Sama persis. Oh, Oke. Sama persis. Bahkan sebelum CBDK naik sekarang, ini udah kejadian nih. Udah kejadian bahwa harganya flat, lalu S-nya naik terus. Nah, seperti ini. S-nya naik terus, lalu diakhiri dengan breakout kayak gitu. Dan ini lagi tengah jalan nih. CBDK. Kok nggak salah brand juga deh, Ci. Iya. Brand sideways ya. Harganya flat. S-nya naik terus. Jadi sebenarnya ini bukan jaminan bahwa pasti naik, tapi biasanya saham yang naik banyak bentuknya kayak gini awalnya gitu. Oke. Nah ini nih brand. Oke. Mungkin yang kemarin bentuknya sideways terus lama laggard, terus tahu-tahu kemarin jalan mungkin TPIA kali ya. TPIA. Ya. TPIA tuh lama, abis turun lama. Jadi sebelum turun pun dia sideways tuh lama aja. Iya nih, alot banget ya. Iya, terus turun. Nah akhirnya kemarin mungkin ini bisa dibilang berhasil breakout nggak sih? Tapi kalau ngeliat kayak gini, kemungkinan besar sih akan ketahan di sini sih. Ketahan di 9.000. Karena dia tipenya swing sebenarnya. Dia tipenya swing sih. Sebentar ya. BRPT apa kabar ya? BRPT. Nah BRPT ini menarik nih. BRPT ya? S-nya pelan-pelan naik walaupun okay. ada turun dikit, tapi ini dia nggak balik ke bawah, itu bagus. Gitu. Oke. Kayak gitu sih. Jadi so far sekarang banyak banget bentuk saham itu yang polanya kayak tadi WiFi. WiFi. Ini kan bentuknya gitu kan, turun naik diem. Lalu kayak Pani juga sama. Ya kan, turun naik diem. CBDK itu juga turun naik diem seperti ini. Brand juga kok salah. Iya brand juga sama kan, turun naik diem. Dan banyak banget masalahnya, rumornya. Termasuk Bumi deh, Bumi. Bumi. Yes. Ya, ini juga bisa dipantau sih. Iya, apalagi Bumi itu ada katalis dari Bumi itu masuk saham margin nanti per
besok ya. Jadi mungkin orang yang dulunya beli harus cash sekarang bisa beli di tanggal 2 Mei, per tanggal 2 Mei Bumi sama DKFT masuk transaksi sama margin. Jadi kita udah bisa punya saham, misalnya kita punya BRI, nah ada limit, kita udah bisa beli Bumi. Kalau kemarin kan harus beli cash nih. Kalau beli cash kan kadang-kadang kena T plus ya, T plus 4 aja harus jual. Kalaupun ada beberapa yang bisa rollover, tetap kan nggak enak gitu. Kalau beli di margin kan kita ya udah diamin aja sampai cuannya cocok kan, baru di take profit kan. Oke, masuk akal sih nih. Ini memang Bumi juga menarik nih. Even bentuknya juga nggak beda dengan CBDK, nggak beda gitu ya? dengan tadi Pani juga sih bentuknya. Jadi Ya, untuk Bumi banyak. ini tanggal berapa ya? Tanggal 2. Dia juga ada RUPS nih nantinya. Yang yang untuk, jadi ada RUPS LB sama RUPS tahunan. Yang kuasi reorganisasi, mungkin itu menjadi katalis untuk saham Bumi nantinya ya. I see. Bumi ya. Heeh. Bumi, oke, Bumi menarik, BRMS menarik. Bumi, Dewa ya, BRMS, biasanya. Dewa. Iya, tapi Dewa kemarin kayaknya udah rally nih. Dan aku nggak suka tuh bentuknya kayak jarum suntik gini nggak sih? Berarti kan banyak Ini scalper. Mungkin ini sideways dulu sih, 125 lagi. Nah iya Kak, kalau ada koreksi di bawah 120 aku cenderung pengen ngambil kalau ada koreksi. Soalnya ini kelihatannya banyak yang mungkin kalau kita bilang copet ya, jadi kelihatannya banyak yang beli pagi terus naik langsung di TP, akhirnya terbentuklah jarum suntik tajam nih kayak gini nih. Iya, betul. Dan mereka reluctant untuk nyimpen lama mungkin. Iya, Sama karena yang Dewa sekarang memang sekarang ini. iya, Dewa ini sering sekali kalau naik tinggi itu nggak bisa konsisten naik. Biasanya dia akan turun dulu deh. Dan kalau misalnya kita kekeh nge-hold, ntar ujung-ujungnya antara balik modal atau rugi. Kayak waktu tanggal 8 itu ruginya, ya ampun. Aku sampai ngelihat saham Dewa, ya ampun nih gimana caranya bisa balik. Ternyata dia bisa balik loh sih. Oke. Iya, sama Dewa. yang mungkin banyak juga nih yang nanya DKFT, saham yang tiba-tiba itu mencuri perhatian Pak LKH. Aku nggak tahu dia udah masuk apa belum, cuman dia tiba-tiba bisa kasih komen, ini saham DKFT cuannya atau net profitnya lebih tinggi dari Pani. Aku sampai tumben. Iya, tumben Pak LKH ngomong di salah satu grup saham kita gitu. Oh, lebih dari Pani ya? Iya. Kuartal Result, 1 sih, Mas. iya. Dan sebenarnya aku beli ya karena technical sih awalnya. Sama aku ada dengar rumor katanya mau dijual. Waktu kemarin tuh aku rekomen tuh berapa ya? Kayaknya 200 sekian apa aku lupa deh, apa awal 300 ya. 200 sekian deh. Ih, kalau 2024 sih labanya dahsyat banget sih ya. Nah, that's why. Oke. Pokok ada Tapi something. tahun lalu, Ci. Iya, tahun lalu. Nah, makanya akan translate ke potensi dividen katanya, which is dia belum pernah bagikan nih selama dia berkarir di pasar modal nih. Belum pernah ada pembagian dividen di DKFT ini. Makanya ya kadang-kadang gitu ya, chart kadang mendahului. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu newsnya. Cuman kok chartnya menarik gitu kan. Nah, kita beli. Iya, kita beli terus dia naik lagi, tembus tuh semua target. Nah, biasa kalau kayak gitu kan, kalau kayak Rio kan trend following kan. Jadi kita tetap hold, kita bikin target baru. Kita lihat lagi target berikutnya apa kena apa enggak. Kalau kena kita hold lagi gitu nggak sih? Iya. Betul. Nah, itu yang terjadi dengan 360 ini iya, begitu deh. Ya, Ya, tapi lonjakannya lumayan sih tadi ini DKFT. iya. Cuma kalau udah naik kayak gini biasanya Potensi profit taking nggak dalam sih? kondisi normal sih sideways dulu sih. Oke. Dan ini kemarin kemungkinan sih dia akan sideways di sini di berapa nih, di 280-an. iya, lihat deh volumenya juga ya. Volume transaksinya juga dari awal 2025 itu kayak ada picking up gitu loh. Dari November ternyata nih. Berarti ini ada potensi ada yang ngumpulin. Iya ya. Tuh, saham yang sepi-sepi gini. Sebenarnya kan kalau kita lihat saham nikel kan nggak naik, nikelnya nggak kemana-mana karena masih berkutat sama oversupply. Tapi Betul. ini saham dari yang waktu itu emang sempat naik kan, naik terus turun, naik turun.
Tapi dia kecenderungan bertahan gitu, dia nggak balik ke harga bawahnya, itu cenderung bertahan, nanti ada momentum dia rally lagi, terus dia bertahan koreksi. Jadi kayak agak unik sih pergerakannya, cuman secara konfirmasi berita apa kita belum tahu sih. Let's see, itu yang menarik sih, karena di technical tuh harga gerak dulu, baru ini sebenarnya sama ya Ci ya. Saya mau share dikit SSIA. SSIA itu kan dulu kan BYD kan masuk Indonesia. Benar. Saya nggak tahu saya salah atau telat. Tapi berita BYD itu di bulan April Mei nggak sih Ci keluarnya? Ditanya. Aduh ini lama sekali. Aku tuh kan? follow. April Mei di sini. Iya, atau follow atau aku ada beli SSIA way below atau way before announcement BYD. Jadi aku pun belum tahu BYD yang mau masuk. Cuman udah ada selentingan kan. Jadi waktu Desember itu resultnya jelek banget. Desember full year atau 4Q aku lupa, resultnya jelek banget. Saham itu hancur parah. Terus aku sempat webinar habis itu Januari ya. Lupa deh, pokoknya awal-awal tahun. Kagak naik tuh, lama sekali. Nah tiba-tiba di jalan, begitu jalan ya ampun, kagak ke Uber. Misal kita TP nih ya, kita berharap, ya habis TP kita harap nanti dia koreksi, kita bayar, kagak ada koreksinya, bener-bener naik terus. Betul. Nah balik lagi sih, kita jadi kalau saya sekarang pengalaman yang udah gerak-gerak kayak gini, kita nganalisa terbalik lagi sih. Oh, oke. Teman-teman bisa lihat di sini. Iya. Ini kan SSI kan lumayan ya. Bener. Lumayan banget sih. Banget. Hampir 2% kan, sampai 2%. Dalam waktu singkat. Jadi sekarang kita kalau di technical itu, kita ngelihatnya adalah sebelum dia naik banyak, ada kejadian apa? Gitu, teman-teman. Nah, kejadiannya apa? Somehow sama lagi nih. Harganya flat, lalu ada turun. S-nya yang merah, garis merah solidnya ya, itu naik terus dan diakhiri dengan breakout gitu. Jadi dari masa lalu kita analisa terbalik. Nah sekarang yang masa sekarang mana yang lagi kayak gini. Nah itu kan jadi pemantauan tersendiri tuh nanti. Nah gimana dengan yang terakhir ini, Rio, ini juga agak unik nih pergerakannya. Ya, padahal kalau terakhir ini sebenarnya kita tadi udah ngeliat lumayan, sebenarnya gini sih Ci, ini menarik karena ini kan S-nya naik terus juga Ci. Iya. Cuman yang agak beda di sini adalah ini kenapa candle-nya jadi kayak gini gitu loh. Jadi kayak nggak liquid. Iya. Tulang ikan terus di sini sih. Tapi kalau ngeliat bentuk seperti ini harusnya tendensi dia sih ke arah naik sih. Mungkin transaksinya belakangan agak menipis sih. Likuiditas dia nggak sebanyak dulu. Karena dulu itu free floatnya dia tuh lebih banyak, masyarakatnya itu dulu kalau nggak salah sampai 90% apa ya. Nah terakhir kan ada rumor Pak PP ada masuk, waktu itu ada beritanya. Nah apa sebagian saham yang di masyarakat itu udah dibeli sama sebagian orang, terus sebagian juga udah divestasikan. Nah itu mungkin soalnya dengan saham publik yang sampai sekarang kalau kita baca di RTI itu 73%, nggak mungkin transaksi setipis ini. Iya makanya. Nggak mungkin. Iya. Ini kemungkinan 73% ini udah bisa jadi udah milik satu atau beberapa orang yang sebenarnya terpecah-pecah gitu. Nggak mungkin transaksinya sekecil ini kan kalau misalnya publiknya segitu gede kan. Iya betul. Nah ini jadi menarik lagi nih. Dan katalis untuk SSIA atau sektor properti adalah potensi cut suku bunga, dimana tahun ini kan ada chances kita akan cut suku bunga kan. Nah kalau rupiah kita mungkin lebih kuat, iya bisa cut. Ada yang prediksi ya 3 kali, Goldman bilang 4 kali, ya kita nggak tahu. Tapi cut suku bunga udah bagus. Ini US atau Indonesia? Indo. Pantes semua saham properti bagus-bagus ya kan, termasuk mungkin yang banyak ditanya di kolom chat tadi BKSL ya. BKSL gila chatnya, coba kita cuakep deh, tapi kita ya kenceng banget ya. Dan kemarin naik tinggi, volumenya juga ngikut.
Ini ada something sih, ada something. Iya, BKS ya. Tidurnya lama, Rio, itu tidur lama berapa tahun. Iya, Itu BKS ya. Keren ya. Even kemarin kayak kita lagi screening kayak BSD kok bagus ya. Asli bagus. kok bagus. Iya. CTR. Ini kenapa properti bagus ya. Nah itu. Nah itu chances untuk cut suku bunga. I see. Sama mungkin kalau SSIA kan lebih kayak selain cut suku bunga ya BYD di sana, mungkin ekosistemnya perusahaan kayak EV itu kan mungkin China kan buka pabrik juga di sana, jadi itu bisa jadi strong katalis juga sih. Terus yang lucu kan, biasa kalau properti naik kan konstruksi jalan juga kan, habis konstruksi bisa semen kan ya. Iya. Bukan Adi apa ya kemarin? PTPP. Iya, cuma masih volatile, habis naik tinggi dia koreksi. Tapi waktu naik tinggi tuh volumenya kencang banget. Kalau Wika kan suspend nggak sih? Wika aku udah lama. Aku cuma main PTPP tok. Was kita nggak bisa suspend. Iya loh, Wika juga ya. Wika suspend. Jadi yang cuma kita bisa tradingin tuh Adhikara sama PTPP. Cuma aku lebih suka PTPP karena PTPP itu menurut aku lebih enak lah, likuiditas dan fundamentalnya juga lebih oke sih. Betul. Semen ya tadi Ci, semen iya. SMG itu cakep. SMG bagus kan chartnya. Cakep. Tapi INTP ya. INTP ada news yang. INTP juga bagus. Iya. Karena ya ini kembali ke bentuk. Dia tuh S-nya naik terus nih. Ini kalau nggak salah yang mau buyback ya? Mau buyback, sama dia menghanguskan saham treasury-nya dia. Ush. Jadi ada several katalis sih sebenarnya INTP itu. Cuman emang terus sama mungkin katalis berikutnya adalah anggaran buat proyek IKN itu kan kagak jadi diblokir. Jadi ada empat segmen ya, seperti konstruksi yaitu katalisnya di PTPP sama PTPP aja sih, Waskita, Wika, Hutama Karya kan nggak bisa ya kita tradingan. Sektor semen gak sih INTP, sama properti yaitu sentimen dari anggaran IKN yang dibuka lagi, sama rumah sakit karena ada rumah sakit di IKN, Hill sama SRAJ gitu. Iya. Nah, Hill juga sebenarnya menarik loh. Ya, keburu tahu sekarang. Iya, Hill itu sebenarnya menarik loh. Tapi ini Ci, bentuknya udah lama kebentuk Ci. Deh. Lagi. Berita itu keluarnya kapan? Nanti kita paling enak tuh membandingin sama grafik udah kebentuk kapan. Jadi sebenarnya kalau kita kebetulan ngebuka saham Hill, maka kita udah beli di level 1060. Cuman minusnya Hill itu kan karena dia sektornya hospital, kadang-kadang hospital tuh lama gitu ya. Iya kan, kadang kita capek nungguinnya. Nah tapi mungkin Hill ini ada katalis lain, yaitu rumor kalau Astra itu mau nambah kepemilikan sahamnya di Hill. Mungkin itu sama dividen lah ya. Iya. Tapi udah keburu jalan ya ini ya. Kenapa sih? Udah keburu naik ya ini ya. Iya, kalau naik barang-barang kayak gini agak takut nyangkut sih, soalnya rumah sakit mainnya nggak tahu, nggak jelas gitu. Iya, terus apa ya? Oke, mungkin kita akan coba jawab nih dari beberapa pertanyaan di kolom, ini kayak banyak banget. Bisa tanya Pak Rio, bisa tanya INTP. Oh tadi ya? Ya, INTP sama Antam. Antam juga gila tuh rally-nya, kagak berhenti. Kalau INTP poinnya adalah dia selama bisa stay di atas support. Bukan itu. INTP, ITMG. Oh, ITMG. Iya, call. Itu lama loh nggak lihat ini. Wah berat ini. Iya. Ini jadi gini, ITMG ini berat karena kalau kita balik grafiknya, ini rasanya mau naik. Jadi teman-teman kalau ngeliat grafik itu kok jelek ya, kok ragu-ragu ya, balikin grafiknya. Jadi kursor ini di trading view, arahin ke harga, klik kanan, ini ada inversical skala. Inversi skala. Jadi kalau dibalikin kayak gini nih, kita mungkin ngerasa
ini support nih, boleh beli nih. Tapi kalau kita balikin, ini kayak mau terbang deh, gitu. Kayak mau terbang artinya kan ini jebol, jebol. Ini kan R-nya naik terus nih, atau bawahnya naik terus. Ini kan tandanya harusnya kan ke arah gini. Nah, realnya adalah gini, gitu loh. ITMG jelek sih. ITMG jelek gitu. ya. Dari chart nggak menarik, dari berita juga kayaknya call kurang deh. Call selain royalti, tapi masalahnya ITMG itu banyak ekspor, jadi dia nggak diuntungkan dengan penurunan royalti dan import dari China. China itu sendiri juga lagi banyak gitu kebanjiran batu baranya, dia lagi banyak. Jadi batu bara itu naik kalau China ada naikkan demand. Nah, tapi demandnya dia sekarang dia lagi kebanjiran gitu. Jadi secara news juga belum ada katalis sih memang. Betul. ITMG, Iya. PTBA. Ya, ini kebetulan ada PTBA. Paling weakness aja sih. PTBA kayak di level 2.600 tuh support lah. Oke. Tapi ya nggak simpan lama-lama ya kayak Iya, benar. Tokan jangka pendek aja sih. Mungkin ADI AAD. belum sih, ADI belum. Ya kan, call kurang menarik kan secara overall teknikalnya. Malah yang kecuali Bumi ya, karena Bumi ada story mungkin sedikit tips, bukan tips lah, mungkin yang aku dengar kemarin waktu ngumpul teman-teman market, mungkin tahun ini ya pada bercanda ya, not really that serious, tapi mungkin ada benar juga. Tahun ini mungkin sebagian kita bisa alihkan porto ke PAPP dan sebagian ke Bakri katanya. Jadi ada pengusaha lokal konglomerat gitu, kalau tahun-tahun lalu Bakrinya belum kelihatan menarik secara chart dan story, mungkin karena dengan ada ekuasi reorganisasi ini mungkin ada sesuatu yang lagi yang akan ada berita nanti, kita belum tahu sih. Cuma kita pakai chart aja ya. Kalau dari chart kan ada potensi dari Bumi, BRMS, Dewa kan udah jadi tuh ya. Energi mungkin, tapi energi biasa paling bontot biasanya. Nah, biasa paling bontot sih. Tapi ini juga kok jadi bagus ya catnya. Mulai bagus, iya. Tapi kalah dari Bumi sih. Benar. Masih belum ada belum kebentuk yang kriteria tadi, jadi Bumi lebih solid sih kalau ditanya technical ya. Terus ini bisa pas banget ya, Bumi nanti masuk sama margin. Nah itu kita nggak tahu nih ada apa nih. Kita masih tunggu beritanya. Jadi Bakri saham Pak PP, sisanya mungkin saham-saham lain. Terus apa ya? Oh ini. Tutup gap lah, berat sih minimal sih. Gapnya di berapa? Ditutup lah 71. 7.000-an ya? Di 7.000 sampai 8.600. Oh, oke. Gapnya lebar bener ya? Iya. Oke. Sama mungkin ini Pegas kemarin kan resultnya jelek tuh. Aku sempat rekomen ke klien tuh untuk buy on weakness karena resultnya kan jelek tuh. Nah, kalau catnya gimana? Kalau Pegas sih memang sideways sih ya. Catnya sideways ya. Enggak yang mantep. Paling kita nyari di gap aja sih. Iya. Turun di sebentar. Nah, turun di 1.600 sampai 1.500 tuh area support ini. Mungkin swing kali ya, swing. Hanya swing ya. Benar. Ini memang lebih main mungkin. Kalau aku sih kemarin buy on weakness karena consideration resultnya jelek, terus dia mau roots di sekitar tanggal 28 Mei, itu ada potensi dividennya yang menarik. Jadi cuman itu aja sih. Gitu dividennya udah tahu berapa, ya kita take profit sih, mungkin lebih ke situ ya. Betul. Oke, ini tadi ada juga pertanyaan Inet. Nah, tapi Inetnya suspend masalahnya. Ya. Bagus gak nih chartnya? Suspend. Oh iya ya, suspend ya. Suspendnya pun tanpa UMA. Jadi kita juga klien pada nanya, lo kok gak ada UMA-nya? Lah aku juga gak tahu nih kok gak ada UMA. Jadi kita
biasa kan ada surat dulu nih kayak warning, ada Uma, jadi kita bisa ada preparation buat klien-klien yang misal T plus kan dia bisa jual, nggak ada, atau suspend. Tapi ini sih udah deket resist sih kalau bicara pergerakan ya. Ini mungkin contohnya bisa lihat di PTPP. Ini ada garis panjang ini kan udah sama nih, udah apa namanya, mirip-mirip sama level sekarang kan. Jadi ini sebenarnya udah ya technically memang walaupun dia disuspend dia itu di resist sih. Ini mungkin sama kayak tadi saya mau kasih lihat dulu PTPP. Ya? Ini PTPP naik lalu koreksi kenapa? Ya karena ketemu ini juga nih. Dia naik. Ini resist support horizontal kita suka pakai gitu. Ya gitu. Mungkin kalau suspendnya dibuka ya mungkin ya normally, technically konsolidasi dulu sih. Make sense. Nah, kebetulan ada yang nanya Inet termasuk Doh, karena dia paketan trio kuek-kuek ini. Wifi, Inet, Doh itu seringkali mainnya berbarengan. Kalau Doh gimana chartnya? Doh malah bagus sih. Doh bagus ya. Wow. Doh malah bagus. Pelan-pelan mungkin ke 140 masih bisa nih. Oke. Tapi memang yang paling ini sih Wi-Fi sih. Yang paling menarik ya chartnya ya? Paling menarik Wi-Fi, karena Wi-Fi itu momen dimana yang nyangkut udah minim. Oh iya, karena orang udah kecapean. Ini juga pada kayak klien aku, aduh nih berita bagus ini masih nggak naik gitu loh. Jadi kayak orang tuh pada bete. Jadi itu juga membuat mungkin terjadi konsolidasi atau terjadi sideways ya, karena naik terus ada yang jualan, naik jualan. Ini kelihatannya orang yang udah capek nungguinnya ya, pada give up, pada jualan ya. Ini kayak TPIA nggak sih dulu ya sebentar? Mirip gak? Nih, kayak dulu TPIA di sini. Udah naik, ini kan all time high TPIA. Iya, all time TPIA, tapi dia stay di sini. Stay di sini. Pas Inet Wi-Fi itu kayaknya lagi posisi kayak gini sih. Oke. Cuma kebetulan kan dia jebol nih kalau TPIA kan. Benar. Tapi bisa naik lagi. Tapi esensi ngebacanya itu kalau ngelihat psikologinya ya Wi-Fi is TPIA pas di 5.000-an. Jadi potensinya masih menarik ya, cuman kita mesti tinggal momennya aja. Walaupun dia udah turun di bawah garis MA ya itu ya, Wi-Fi-nya. Kenapa sih? Wi-Fi-nya udah turun di bawah garis MA ya. Belum masih. Kita pakai kan 50-100-200 ya. Jadi so far masih solid sih ini. Oke. Terus ini juga ada yang nanya Raja. Nah ini mulai bagus juga. Ini kayak bumi juga grafiknya sih. Sideways, S-nya naik ke atas. Kalau nggak salah bumi juga deh. Ya kan, sideways. Oh nggak, dia S-nya nggak senaik Raja. Tapi malah mirip. Oke. Tapi Raja menarik untuk dipantau. Oke. Raja ya. Nah kalau kita ngeliat Raja, pasti kita kan lihat ratunya juga nih. Kira-kira ratunya sama Raja bagusan mana? Karena ratu kemarin naik-naik terus turun, tapi turun ya dia nggak turun jauh juga. Bisa lebih. Oh ini masih Raja nih. Ratu, iya. Ratu sih kayaknya. Ratu lebih bagus kan catnya? Ratu lebih rapi. Ratu lebih rapi. Tapi nggak beda jauh sih, Cik. Mirip ya? Raja Ratu nggak beda jauh. Oke. Cuma Ratu lebih rapi. Oke. Ini ada juga yang nanya di IG ini Harta ya. Kemarin Harta kayaknya tembus all time high ya. Oh, emas ya. Geraknya kayak. Iya, tapi turunnya juga lumayan sini. 790 di all time high. Iya. Yes, Harta sih bullish ya. Harta bullish.
Cuman kalau ngelihat posisi sekarang kayaknya mendingan tunggu dulu sih, tunggu di sini nih 590. Iya. Kalau kita nggak punya barang, terus kita nggak ngikutin dari bawah, kalau aku sih kayak gini biasa aku nggak beli dulu, karena aku mending cari barang lain yang belum naik sih. Iya, yang belum naik aja ya. Iya, karena takut yang punya barang itu banyak dan udah bisa profit taking. Kalau misalnya sampai goldnya kok koreksi dalam atau apa, nanti takutnya nyangkut loh kayak gini. Tapi saham gold itu kelihatannya ada beberapa yang mulai gerak-gerak juga nih ya, termasuk BRMS. Kemarin Archie juga kayaknya ada kayak kasih sinyal kayak mau gerak gitu deh. Tuh. Iya sih, dia udah mulai pelan-pelan naik sih. Ya. Iya, terus volume naik. Iya, Antam gila sih. Antam gak nyangka sih, aku pikir kan gak seberapa. Nah itu Antam, Teens itu naiknya lumayan tinggi sih. Antam sih yang naiknya solid banget. Iya, Antam bagus sih. Jadi kemarin habis konsolidasi, dia mulai breakout lagi, mulai naik. Ya ini harusnya sih masih bisa melaju sih ini. Entah keberapa ini. Dan nggak tahu sih, ini apa karena sentimen emas doang yang secara bisnisnya ini kan lebih banyak ferronickel kan? Iya. Ya sekali lagi ini BUMN, jadi ada mengkaitkan bahwa ya ada government atau badan-badan mungkin kayak Taspen atau yang kayak gitu deh yang belanjain gitu. Soalnya kan kalau kayak kita atau investor tuh jarang beli Antam yang ngekip lama sih biasanya sih. Tapi kalau naiknya solid gitu kan, naiknya segini bagus. Betul. Dan di luar nalar gitu naiknya, tumben gitu. Even market kemarin koreksi tanggal 8 pun dia koreksi langsung besoknya mantulnya cepet banget. Itu yang ini ya, mana sih, 8 April. Oh iya ini, iya 8 April, mantul dia, di support. Untuk IPO DKHH aku nggak denger, aku nggak beli kayaknya. IPO dia naik. Review BKSL tadi udah ya, sama Piva nih ada yang nanya. BKSL sama Piva. Ya BKSL udah naik tinggi, jadi ya mau beli jangan. Ini kamu bilang mirip nggak sama WiFi? Enggak sih, beda. Beda ya? Kalau ini karena dia belum all time high. Enggak. Waktu WiFi baru mulai jalan. Oh, oke, wait. Jadi di pertengahan pergerakan WiFi kan sempat lama saham yang kayak enggak ya? Beda sih. WiFi lebih bagus sih. Oh. WiFi itu lebih bagus karena nih pola-pola bullishnya muncul nih. S naik terus, di sini kan S naik terus. Oh, oke. Lalu dia ada pattern juga kayak cup and handle gitu. Tapi kalau BKSL tuh jadi gini, BKSL tuh mungkin teman-teman bisa lihat gini ya, karakteristik masa lalu gimana sih? Sebenarnya udah kebaca nih. Karakteristik BKSL tuh satu, naik banyak, istirahat. Naik banyak, istirahat. Ini udah naik banyak nih. Jadi kalau bicara karakteristik harusnya dia istirahat. Kecuali ada sesuatu yang benar-benar luar biasa, itu beda cerita. Cuma kalau ngeliat bentuknya, lagi nih, naik banyak, dia istirahat. Nah, rumornya sih ada sesuatu yang luar biasa, tapi sekali lagi nih rumor ya, belum tentu bener luar biasa kayak apa. Kita tunggu berita aja nih, bener apa enggak nih. Itu dia. Nah, soalnya aneh, maksudnya dia consistently building up volume. Nah, turun pun volume turunnya dikit. Waktu harga turun, volumenya juga mengalami penurunan. Dan kalau misal barang yang di trading kan waktu naik volume naik, waktu turun volume gede juga. Ini enggak naik terus turun volumenya makin lama makin dikit terus naik lagi. Ya nggak tahu sih, ini mungkin masih awal atau gimana, kita nggak tahu sih. Waduh. Ini ada tumbennya ada Calvin. Apa ini? Era ya, BTPS. Oh, BTPS katanya Calvin. Oh, Calvin. Iya. BTPS bagus. Mana ya? Karena memang ada. BTPS cakep kemarin. Iya. Ini. Karena ada turnaround story.
terlalu solid juga sih ya. Iya, karena kan waktu itu kan dia bagus, waktu COVID. Terus habis itu kan banyak yang nggak bisa bayar, habis utang macetnya gede, dan sekarang kredit macetnya udah turun jauh. Jadi mungkin ini bisa reversal story-nya. Bagus sih, Ci. Ini bagus. Pertama, kalau dari awalan dia solid ya. Karena kan balik lagi nih, S-nya naik terus. Iya. Cuman satu, dia udah sampai resisten sih untuk sekarang. Oke. Saat ini. Oke. Ini naik, lalu ini naik, lalu ini naik. Tapi di sini dia udah ketemu resisten. Jadi mungkin istirahat dulu. Oke, berarti ya Mungkin itu. istirahat dulu, tapi kalau story-nya memang oke, artinya bisa lanjut. Ini mirip, ini persis nih, mirip kemungkinan besar bakal jadi kayak PTBP. Oh, oke. Dia naik banyak, ketemu ini, istirahat dulu. Oke. Nah, kalau level istirahat, Banyak dipantau. level istirahat yang buat yang belum punya barang, nah ini kira-kira masuk di berapa nih, Rio? Mungkin ini bisa jadi patokan. Ini agak 1.000. jauh, tapi ya. Iya, karena dia naiknya ini sih tinggi sih. Nah ini nih, kalau teknikal udah lihat di sini, Tatonya ngomong, oh ini agak jauh ya, itu udah pakai feeling tuh nanti analisanya. Oh. Jauh nih, kayak harus ditinggiin nih. Enggak, tapi kalau lihat support kuat, ini sih. 1.035. 1030, 1050. Ini kalau support kuatnya. Oke. 1050. Oke. Kalau misalnya nggak nyampe ya udah resisten atas sama support dibagi dua aja. Jadi kalau ini misalnya ini BTPS nih ternyata koreksinya itu cuman gini, turun sampai sini lalu naik. Nah, ini sebenarnya cukup simple. Kita mainin breakout jadinya. Kita mainin breakout dalam arti nanti kalau saham ini bisa, nih contoh ya, ini simulator ya. Jadi kalau misalnya saham ini bisa konsolidasinya gini kan, seperti ini dan seperti ini nih, naik seperti ini. Nah jadi nanti belinya adalah pas breakout di sini, mau nggak mau. Oh. Kalau ini nggak dapat. Kalau nggak dapat, 40 ini nggak dapat. waktu dia throwback nggak dapat, berarti buy on breakout aja ya. Oke. Dengan kondisi kita udah jual di sini gitu ya. Misalnya udah jual, antri di bawah, atau yang teman-teman Belum punya barang, mau nggak mau di sini di pas breakout. Kalau beli sebelum breakout bisa aja sih, tapi apa ya, kalau saya menghindari posisi bingung. Bingung tuh naik nggak ya, masih bisa turun nggak ya. Jadi kalau nanyanya bisa kayak gitu, artinya kita posisi harga itu lagi bingung. Ini kan lebih kayak improving fundamental ya. Jadi mungkin aku rasa kita masih bisa buy di throwback deh, pas dia koreksi deh. Soalnya kemarin kan naik karena resultnya bagus. Jadi yang akan trigger dia bagus lagi kalau resultnya second Q, yaitu sekitar Juni mungkin ya, Juni ya. Nanti keluar mungkin itu bisa bagus. Iya, laba dia 2024. 2024 masih turun, cuma kuartalnya naik ya. Oh iya. Sama ini kredit macetnya banyak berkurang gitu loh. Jadi mungkin aku rasa satu karena sektor banknya lagi masih sideways ya sementara, karena kemarin ada yang downgrade di BBNI. Siapa tahu bisa dapat nunggu, siapa tahu bisa dapat di harga yang diharapkan, di support kali-kali sambil lihat. Nah, sementara kita boleh mantau yang lagi rame dulu saham Konglo. Jadi ya tetap ini sih. Tapi tetap menarik sih. Saham Konglo. Iya. Rupsnya dia udah ini, kayak belum dividen udah. Jadi sementara memang belum ada strong katalis dari fundamental story ya, karena dividen udah nanti akan dibayar tanggal 16. Jadi yang buat yang kecuali nanti ada breakout dengan volume ya, berarti memang ada yang ngumpulin kan, itu baru tabrak sih ya kan. Iya nih UNTR juga kemarin aku sempat suka. Cakep loh. Oh bagus ya malah ya. Cakep. Tapi ini cakep. Maksudnya dia at least bisa ke 25 ribuan masih mungkin lah. Oh. 25 ribu, 26 ribu.
Nah, UNTR itu aku sempet rekomen karena aku pikir saham gold yang paling laggard itu UT. Masa kagak naik-naik gitu kan? Ternyata laporan keuangannya keluar jelek gitu. Itu kaget sih, kayak kok bisa ya sejelek itu. Dan ada rumor juga potensi dari Astra untuk mendivestasikan UT karena dia mau clean kan. Jadi ada rumor Ali mau dijual, UT mau dijual. Ya karena kan induknya dia si Jardine itu kan banyak dapat kecaman kalau Astra yang dipegang itu kotor, karena di dalam Astra itu kan ada UT, ada Ali kan. Jadi tuh ada rumor tuh mau divest, mau dijual. Cuman ya masa udah segitu UT-nya kagak naik, sedangkan yang lain udah harta aja udah all time high gitu kan. Tapi UT bagus sih. UT oke ya, oke kita masukin. Ini kalau teman-teman misalnya belajar pattern ya, kalau belajar pattern pun, ini kita hilangin ya. Kalau pattern pun ini sebenarnya ganti 30 menit biar lebih ini, biar lebih padat grafiknya. Ini bentuknya tuh kayak inverted head and shoulder lagi. Oh, oke. Jadi memang menarik untuk dilihat sih. Oke. Nah, gitu. Wow. Iya, cakep. Oke, Yuti kita masukin daftar pantau lagi. Nah, era flag besar mana ya? Iya. Era banyak sih, banyak katalisnya sih. Era mungkin dari segi fundamental katalis yang pencabutan TKDN. Yang mana ya? Hah? Yang mana? Flag nggak? Eral apa? Flag. Eral. Era sih kayaknya yang bagusnya. Oh, oke. Oh, gambar gede jangan-jangan ya? Iya kayaknya. Banyak sih yang rekomen. Flag besar. Ada gak? Udah break. Iya. Ini nih. Ini flagnya besar tapi besar banget sih ini. Iya. Tuh kalau kayak gitu gimana tuh? Sebenarnya kalau poin seperti ini ya kembali ke prinsip dia udah break resisten dari bentuk flagnya. Ini harusnya udah ini sih, udah bermainnya udah di area, udah di atas seperti ini, setidaknya seperti itu. Ke bawah tuh udah berat. Kita nanti lihat ada sesuatu lagi nggak di sini. Gitu. Era. Oh, ini sama ya kayak dulu ya? Walaupun ini bukan flag sih, tapi prinsipnya sama kayak dulu. Ini kalau ini bisa lebih ke arah flag, kalau ini mungkin nggak, lebih ke triangle nantinya ya, di bawahnya sama. Cuma setelah dia breakout ya kita bisa expect pola pergerakannya mirip karena sahamnya sama. Oke. Karena sahamnya sama. Saham. Jadi era ini boleh dipantau. Bisa. Oke. Era bisa dipantau. Tapi mungkin ini ya, ini udah ketemu resisten dulu nih. Di sini 480 lah. Udah kena resist ya. MACD-nya juga kayaknya ada potensi mau turun juga. Mungkin kalau belum punya boleh nunggu kali ya. Sama kayak posisinya BTPS tadi ya. Ya, udah naik sih ya. Udah naik. Oh, nah ada juga yang nanya Aman nih. Kemarin kan Aman tuh sempat lumayan ya, 4.000 nggak salah. Rally sampai harga 7.000. Nih, nah bagus. Ini potensi continuation ini. Ini termasuk yang kemarin kamu bahas juga nih di pertemuan. Iya. Ini udah digambar ini. Oke. Masih bagus. Jadi Aman bisa dipantau lah. Arah mungkin sampai 8.600 tuh masih mungkin. Aman. 6.400. Berapa? 8.600. 8.600. Make sense sih.
make sense sih. Jadi kadang-kadang harga saham tuh turun kebanyakan, pas naiknya itu at least ada ruang naik yang menarik. Iya. Biasa gitu. Tapi kalau dia nggak turun banyak ya nggak bisa naik juga. Kadang ya itulah, itu yang kita manfaatin. Jadi aman ya. Soalnya kemarin aku sempat punya, terus aku udah TP. Habis TP kan kemarin baru hari pertama turun nih. Karena aku lihat masih dia kayak mau ada turun kan. Tapi ternyata masih lumayan kuat ya. Iya, Raja oke kok sih ini sih. Oh, oke. Secara MA gimana? MA tuh kuat. Mau tes MA Nah, 50 ya kan? ya. Dia di antara MA. Jadi kadang kalau kita pakainya MA-nya 50 100 200. Kalau jarak antar MA tuh jauh, kadang itu jadi target-target. Bisa gitu. Oke. Asal jauh aja. Iya. Asal jauh. Oke. Kalau rapat susah. Kalau rapat jadi support kuat atau resist kuat. Tapi kalau lagi jauh, ini biasa kadang entah gimana bisa berhenti aja di sini gitu loh. Bisa berhenti. Karena mungkin bisa dianggap sebagai support dan resist juga kali ya kalau kayak gitu ya. Iya. Berarti kalau misalnya dia ada koreksi, berarti kita juga nunggu garis MA yang hijau aja kali ya? Hijau bisa. Oh, oke. Bisa. Jadi kadang kalau MA simple moving average 50 100 200, kalau di lebar-lebar ini bisa act as support atau nanti resist. Asal lebar aja. Oke. Asal lebar. Nah, terus ada juga nih nanya Penin Life nih. PNLF. Ya, ini Penin Life ini something yang nyebelin banget deh. Nyebelin sumpah, udah naik kenceng, tiba-tiba turun kita pikir mau lanjut turun, ternyata dia naik kita pikir mau lanjut naik, dia turun. Ini saham susah Ci, itu aja Ci. Iya bener kan? Susah. Iya. Susah dianalisa. Karena setiap kenaikan dia selalu ngebikin volatilitas gitu. Udah naik ke banting turun, udah naik ke banting turun. Iya. Jadi memang saham susah. Saham susah. Iya. Dan kita pikir kan turun, dia mau lanjut bablas nih ke bawah. Tiba-tiba ditarik lagi, ada yang dibeli, kelihatannya mau nge-break 400. Tiba-tiba seller gitu loh. Berarti emang secara teknikal agak susah di-detect ya. Susah. PNLF susah. Grup MNC susah. Grup SMA lebih gampang dibaca ya. Saya sih kalau grup SMA saya ciong, susah untung. Sama. Grup lebih gampang saya untung. Oh ya. Multipolar. BMTR kayak menarik deh. BMTR. Nih, BMTR ini kalau dia bisa stay di level sekarang, ini kan SE otomatis naik sih. Ini tuh sebenarnya bentuk yang menarik, bentuk teknikal yang menarik. Kalau nanti SE naik ke sini, tapi belum. Cuma tiba-tiba saya keinget aja kemarin tadi pagi lagi buka. Ngomongin grup yang ciong. Oh, oke. Tapi ini menarik. Boleh kita lihat-lihat ya BMTR. Nah, kalau grup Lipo kemarin yang rame banget tuh di grup tuh kayak orang ngomongin MLPL. Ngomong-ngomong MLPT-nya luar biasa ya kemarin. Oh, MLPT udah unstoppable. Gila. MLPL tapi belum kebaca. kurang ya? Belum. LPPF butuh konsolidasi. Enggak. MPPA enggak sih. MLPT lah. Gila. Iya, tapi MLPT nggak bisa beli, likuiditasnya tipis. Aduh, enggak deh. Kalau buat 40.000. Iya, kalau buat aku market kayak sekarang yang banyak uncertainty-nya, liquidity is the key gitu loh. Kalau lagi kita kayaknya nggak enak gitu, perasaan market udah mau koreksi, itu kalau likuiditasnya nggak ada, nggak bisa jualan. Nah, ini banyak juga yang nanya soal MDKA nih. MDKA. Nah, sama nih. Sama. Udah kebikin skenario-nya. Bagus lah MDKA. Bagus. MDK ini bagus. Ini somehow tadi agak mirip kayak grafik apa ya?
Aduh tadi baru dibahas. Aman. Aman ya? Ya kan? Naik sideways, kebentuk resist support, MDKA juga sama. Oh, oke. Naik, kebentuk, ini kalau di sini kita bicara udah kebentuk resist support. Jadi harusnya sih aman, MDK ada ruang naik lah. MDKA. Iya, berarti ke garis MA berikutnya ya, potensi ya. Iya, ini lagi sideways lagi nih. Gini nih, pakai MA artinya 2000. Oh iya, pas tuh, pas banget sekitar sana. Oh oke. Menarik. Jadi boleh kita pantau lagi. Ini cuman dia lagi sideways nih. Kalau lagi sideways gini tricky nih. Apa kita nunggu pas dia di garis MA yang biru atau gimana nih? Kadang ini nunggu breakout aja sih. Nunggu breakout atau nggak berdiri di bawah di MA 1600. Oke. Oh ya, terus ini juga banyak yang ngomongin Bevin. Kebetulan ini juga ada yang nanya. Bevin itu ada yang menarik gak sih? Bevin aja? Iya. Aku sih kurang gitu suka ya sama. Enggak sih, belum lah. Kurang kan? Ngomong-ngomong Bevin, ADMF ya mau merger sama? Iya, MFIN. ADMF sama MFIN. MFIN-nya naik kencang. Susah ini mah gak bisa main. MFIN-nya naik kencang. Iya loh. MFIN-nya itu udah naik kencang terus dia koreksi ya. Tuh aku nggak suka nih sama kayak gini. Soalnya mesti ditongkrongin. Kita kan maunya kayak naik terus kalaupun turunnya turun wajar. Nah kalau turunnya kayak gini apa nggak jantungan? Ya begitulah. Tapi banyak yang bagus kok. Ini benar-benar marketnya bullish sih. Oh iya. Pendek sih, Bu. Nah terus kalau menurut Rio yang kira-kira hasil filteran Rio yang kemarin mencuri perhatian tuh yang mana sih? Mungkin so far mirip kayak yang kita ngobrolin. Oh, oke. Jadi tapi kalau saya tuh kan kita kan mengkategori ya. Ada uptrend, bottom reversal, bullish continuation. Jadi tuh kalau market lagi jelek tuh kosong tuh isinya tuh. Kosong. Kalau market lagi turun terus biasanya bottom fishing tuh yang rame. Nah sekarang tuh yang rame itu yang ini awal bullish. Kayak mostly semua yang diomongin tuh masuk list. Jadi kayak Pani gitu ya. Kayak Pani ini cakep nih. Ini Pani. Ya. Kayak misalnya brand ini juga bagus. Gitu. Iya. Lalu kayak tadi apa lagi ya? Ratu, Raja, BRMS Bumi ya. Bumi ini juga nih. Ini juga masuk. Nggak beda jauh sih, nggak beda jauh. Oke. Nggak beda jauh. Lalu habis itu BRMS juga. BKSL mungkin kamu kemarin nggak kepantau? Kalau BKSL enggak sih. Oh, oke. BKSL enggak. Saya lebih karena dia udah naik tinggi, jadi kemarin nggak ke filter. Tapi kita ke filternya apa? Kayak contohnya BTN. Di sini. Even BTN pun juga sebelum naik dia bentuknya naik rapi gini nih di level 900. Benar. Sampai 1900 ya kan. Naik kencang sih. Lalu kayak BSDE nih juga sama. BSDE sama apa ya kemarin ya? Asri sama sama Asri. BSDE Asri, kalau PLN sih jelek. DLD PLN jelek. DLD. Iya, DLD sempat. Ini bagus. Ini chartnya bagus ya? Udah naik, diam di atas. Jadi dia punya fondasi untuk naik lebih tinggi lagi. Oh, oke. DLD kemarin resultnya bagus. Jadi pas pengumuman result itu terjadi rally panjang, naik kencang. Habis itu mentok, mungkin kena resist atau gimana, terus dia turun lagi. Iya. Ini resisten nih. Oh, berarti Jadi DLD. mostly banyak banget saham bentuk kayak gini. Either dia kayak Pani, CBDK, atau dia kayak DLD udah naik lalu istirahat, naik lagi untuk bisa naik lagi. Mostly semua kayak gitu. Dan jumlah itu banyak gitu.
Kayak kita tadi kita nggak bisa tulisan dari tadi buka grafik apa bentuknya mirip. Mirip loh, iya. Mirip. Jadi memang marketnya kayak gini nih sekarang. Marketnya jadi kalau nggak ada yang aneh-aneh ya, iya. Ya ini udah siap-siap naik. Dari sana. Setuju sih. Kecuali ya ada kejadian extraordinary lagi nih, misalnya Trump itu berbuat ulah lagi, tapi which is aku rasa dalam 90 hari ini kita bisa istirahat, maksudnya istirahat dari gangguan dia gitu loh. Mungkin sampai Juni lah kita masih bisa make money di market. Jadi Mei ini mudah-mudahan sesuai rencana, sesuai grafik itu kita bisa cari cuan sih. Nah habis itu Juni mungkin kita lebih hati-hati karena Juni itu masuk summer holiday sama libur anak sekolah. Karena tiket untuk pergi jalan-jalan juga harganya udah naik nih untuk bulan Juni. Nah aku rasa cari duitnya bulan Mei sih. Oke, mungkin karena udah 2.30 untuk technical nanti aku share aja di grup. Terus Rio ada closing statement nggak buat teman-teman? Sama kalau misalnya mau join Rio kayak tadi yang baru join nanti boleh ke galerisaham.com atau di Instagram Galeri Saham. Boleh nih nggak Ci? Boleh. Ini banyak yang nanya nih, indikatornya apa? Ini kita teman-teman ini tadi indikator garis-garis itu namanya tuh adalah RS modul. Iya. Ini kebetulan nih. Ini kebetulan banget kita tuh kemarin tuh habis lagi ada program RS modul tuh yang ini teman-teman yang garis kotak-kotak ini kan untuk ngelihat awal bullish ya, yang kayak gini. Nah ini kemarin kebetulan ada program kita tuh license-nya tuh lagi dibuka sama TradingView. Oke. Nah teman-teman ada yang mau nggak? Kalau ada yang mau saya kasih barcode aja sekalian. Tapi ini berlakunya cuma sampai sampai 18 Mei. Jadi nggak bisa lama kan udah jalan gitu. Kalau misalnya ada yang mau, ini paling saya teman-teman screenshot aja ya. Nggak apa-apa sih ya? Iya nggak apa-apa. Nah terus ini kebetulan ini kalau kita nggak bisa langsung buka seenaknya karena itu kan ada lisensi dan lain-lain tuh. Nah ini teman-teman, salah. Nah nanti setelah 18 Mei kalau kalian cocok berarti langsung subscribe ya jadi membernya. Jadi membernya Galeri Saham nanti bisa pakai modul ini kalau udah ikut membernya. Tapi kayak membernya kan ada yang beberapa kategori ya. Berarti yang kategori ini tengah. Yang light. Yang light. Ini udah bisa. Tapi teman-teman bisa pakai dulu untuk ngebantu nganalisa kan nanti kan mungkin kan video ini kan ada rekamannya ya. Benar. Jadi nanti kita coba ulang pakai TradingView Anda udah pakai RS modul, coba dibuka-buka dan yang penting buka saham yang lagi dipantau ya lagi bagus atau enggak itu bisa ngandelin ini juga gitu. Nah itu dan Galeri Saham banyak modul-modul yang kamu cuma punya di Galeri Saham aja kan, hanya untuk member live ya. Ada masih 3 atau 4 gitu ya. Ada juga yang klub yang lebih komplit lagi. Cuma kalau untuk RS modul ini untuk yang live dan ini fokusnya itu untuk cari support resist saham di awal bullish. Oke. Di awal bullish. Jadi teman-teman tonton aja ulang video saya sama Cidita itu kan dari awal kan sahamnya bagus-bagus ya yang dibahas seru-seru. Nah tinggal dipakein aja. Ya. Tampilannya sama. Dan kalau mau itu sih Ci. Ini sih kebetulan nih. Jadi tapi cuma sampai 18 Mei, hanya sampai 18 Mei. Iya. After 18 Mei tuh ada biayanya juga sebenarnya lagi dipakein. Nanti after 18 Mei langsung langganan di Galeri Saham, langsung di japri di IG aja biar bisa langsung. Tinggal japri aja. Iya. Oke. Ya udah mungkin itu dulu ya Rio. Makasih banyak udah kasih kita insight juga memberi kita tuh kayak lebih yakin nih kayak ada harapan bulan Mei ini bisa lebih cerah daripada Mei sebelumnya gitu. Iya. Mei ini Mei cari duit sih. Amin. Cari cuan. Iya. Oke, mungkin gitu dulu ya teman-teman. Makasih yang udah hadir. Semangat terus. Yang punya cash jangan lupa dipakai dulu untuk trading. Nanti kalau udah market ya udah gonjang-ganjing baru balikin ke cash lagi. Oke, ya udah paling gitu dulu ya Rio. Thank you ya waktunya dan insight-nya. Sukses terus. Makin gede Galeri Sahamnya, makin cuan juga. Thank you Cidita. Oke, thank you. Have a nice weekend. Thank you, bye all.